Anda masih di Mata Najwa. Saya ingin ke Pak Arief dulu, Pak Arief Sahudi, pengacara keluarga Pak Martin atau almarhumah Retno Ning. Mendengar penjelasan kepolisian, apakah keluarga dan Anda sebagai kuasa hukum merasa itu penjelasan yang memang bisa diterima, atau Anda merasa harusnya ada yang bisa dilakukan lebih untuk menemukan pelaku tabrak lari ini, Pak Arief? Yang pertama, kita tetap mengapresiasi, namun dari penjelasan itu kan normatif. Bagi kami memang itu tugas dari polisi. Namun dari penjelasan itu peristiwanya sudah 1 tahun lebih, mungkin 1 tahun lebih beberapa hari. Nah, kita ingin kepada polisi, khususnya mumpung ini Kapolres yang baru, saya yakin nanti di masa Pak Andi ini akan ketemu pelakunya. Karena kemarin kan di saat peristiwa kan Kapolresnya sebelum Pak Andi ini. Saya yakin dengan semangat Pak Andi dan terbukti terbuka kepada masyarakat langkah-langkahnya ini nanti akan terbukti. Dan kita support dengan sampai hari ini kita selalu ingin mengetahui perkembangan dengan bagus langkah-langkah dari polisi. Pak Andi, sempat ada informasi bahwa saksi menemukan plat nomor dan sebagainya. Itu informasi yang valid atau setelah ditelusuri ternyata salah? Bagaimana persisnya Pak Andi? Jadi terkait katanya saksi ada kemudian menemukan plat nomor itu Mbak, sudah kita minta keterangan dari saksi tersebut, baik itu dan kita cross-check-kan saksi-saksi yang pada saat kejadian ada di TKP. Kemudian kita mixkan dengan keterangan yang disampaikan saksi tersebut bahwa menemukan plat nomor dan di saat kejadian. Padahal kalau kita lihat di rekaman CCTV itu kejadian bahwa plat nomor kendaraan itu tidak lepas dari kendaraan itu, Mbak. Masih menempel pada saat kejadian itu. Kemudian disampaikan pada saat kita tanyakan apakah itu plat nomor motor atau mobil. Dari saksi tidak bisa mengidentifikasi apakah itu plat nomor motor atau mobil. Yang saksi hanya menyampaikan bahwa bisa saja mobil, bisa saja motor. Tapi setelah kita cross-check-kan, kalau itu plat nomor motor korban itu masih menempel di kendaraan tersebut, gitu Mbak. Baik, kalau Pak Andi, itu plat nomor mobil pasti sudah bisa kita identifikasi Mbak. Itu. Baik, Pak Andi, saya tahu Anda baru menjadi Kapolres di Solo, tetapi apakah Anda mendapat informasi bahwa sempat ada upaya untuk memberikan uang dalam bentuk tali kasih dan sebagainya seperti yang tadi disampaikan, dan apakah Anda tahu motifnya apa, Pak? Apakah kemudian spekulasi yang berkembang motifnya jangan-jangan untuk menutupi kasus atau untuk jalan damai? Apakah memang itu yang sedang berusaha dilakukan oleh polisi sebelum Anda, Pak Andi? Ya tidak, Mbak. Kalau damai kan kita membantu kepada korban. Itu salah satu bentuk empati kita kepada keluarga korban, di mana keluarga korban ditinggalkan orang yang disayang dan sebagainya. Kemudian pada saat proses penyelidikan juga keluarga korban juga kita panggil untuk kita minta keterangan. Itu salah bentuk empati kita saja, Mbak Tali Asih itu, Mbak. Tapi bukan upaya untuk meminta supaya tidak lagi rewel dalam tanda kutip untuk mencari pelaku, sama sekali bukan upaya untuk itu, Pak? Oh, bukan Mbak, kita profesional, Mbak. Oke, ada satu lagi spekulasi yang saya mau minta Anda klarifikasi, bahwa ada dugaan-dugaan karena sampai sekarang tidak ketemu, padahal ada CCTV dan sebagainya. Banyak kemudian menduga-duga, wah jangan-jangan pelakunya orang kuat nih, atau ada backingannya di aparat dan sebagainya. Bagaimana tanggapan Anda soal spekulasi-spekulasi itu, Pak? Justru itu Mbak, di kesempatan yang baik ini kita akan menjelaskan pada masyarakat bahwa dalam proses ini kita laksanakan secara profesional. Tidak hanya dari kita saja, kita juga menggandeng dari ahli-ahli IT, kemudian juga bukti-bukti yang ada di kita juga sudah kita sampaikan juga ke lapor untuk dibantu untuk mengidentifikasi kendaraan itu juga. Kita juga sudah berapa kali kita melaksanakan diskusi dengan akademisi, kemudian juga analis dan sebagainya untuk membantu kita, Mbak. Bahkan kita juga sangat terbuka apabila masyarakat mungkin punya keahlian atau apa bisa bergabung dengan kami untuk membantu mengungkap kasus ini, Mbak. Jadi satu-satunya alasan belum ditangkap pelaku karena memang buktinya tidak cukup dan bukan karena ada yang ditutupi oleh kepolisian? Betul, Mbak. Betul, Mbak. Baik, saya ingin minta Pak Martin untuk menutup, silakan apa yang ingin Anda sampaikan Pak Martin, mumpung langsung ada Kapolrestanya juga di sini dan didengarkan oleh banyak orang nih di Mata Najwa. Harapan Anda Pak Martin.
Ya harapan saya supaya terungkap, supaya masyarakat se-Indonesia apa se-Surakarta itu biar tahu, oh ya kasus itu bisa terungkap. Jadi biar sampai dari Papua, dari Sabang sampai Merauke biar tahu kasusnya itu sampai sekarang belum selesai kayak apa begini, sampai bertahun-tahun. Jadi saya minta supaya terungkap, itu aja. Itu harapan Anda agar segera terungkap. Ya. Ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Martin, Pak Arief terima kasih, Pak Andi terima kasih sudah bergabung. Kita akan sama-sama mengawal kasus ini karena keluarga butuh keadilan, keluarga butuh melihat yang bertanggung jawab atas kejadian ini betul-betul akan menerima hukuman yang setimpal. Terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa. Baik. Mata Najwa masih akan kembali dengan satu kasus misterius. Sudah 5 tahun, kasus mahasiswa UI, Aksena. Apa perkembangannya? 5 tahun sudah berlalu. Kami kembali sesaat lagi.